Hai semuanya, di sini kami akan mengenalkan aplikasi LuxLab. Di mana kalau buat kalian yang belum tahu, LuxLab itu mempunyai banyak fitur yang dapat memudahkan penggunaan dan manajemen untuk salon. Salah satu fitur terbaiknya yaitu adalah pembuatan laporan secara otomatis. Fitur-fitur lainnya yang dimiliki oleh web LuxLab ini adalah untuk melakukan penggajian, melakukan penjualan, melakukan pembelian, manajemen barang, dan manajemen supplier, serta membuat manajemen untuk pelanggan. Mari kita lihat dari yang pertama. Nah, untuk yang pertama, di sini ada welcome page-nya, di mana di sini hanya tampilan simple yang bisa dimengerti banyak orang tentang login dan register. Nah, ini adalah bentuk saat kita register. Register ini dilakukan saat ada user yang akan membuat akun baru. Untuk jika ada perusahaan cabang, maka kita bisa menambahkan ke perusahaan yang baru. Di sini ada register perusahaannya. Lalu, jika kita sudah memiliki akun, maka kita bisa login dan seperti ini tampilan loginnya. Nah, untuk dashboardnya sendiri, kita dapat melihat beberapa grafik yang dapat menampilkan berapa pendapatan kita, berapa penjualan kita, dan berapa total pemasukan kita hari ini. Nih, kita juga bisa melihat data tentang perusahaan kita. Jadi kita tahu, dan kita juga memiliki kode perusahaan yang dapat diakses oleh pegawai. Nah, untuk pertama itu ada master data daftar COA. Di mana di sini kita dapat menentukan akun-akun yang akan kita gunakan dalam akuntansi kita. Untuk penambahannya sendiri, kita hanya perlu mengisikan tipe akunnya, di mana ada 5 tipe akun dalam akuntansi, lalu kita masukkan kode akunnya, kita masukkan nama akunnya, dan saldo awalnya jika ada, serta tanggal saldo awalnya saat akun ini dimasukkan. Nah, kita juga bisa mengedit untuk akun-akun yang sudah ada. Beberapa yang akan diedit, yaitu yang bisa diedit kode akun, tipe akun, nama akun, saldo awal, dan tanggal saldo awalnya. Selanjutnya ada master data jabatan, di mana kita di sini untuk sebagai contoh bisa menginput manajer dan jabatan-jabatan lain yang ada di salon kita. Nah, saat menambahkan data, kita hanya perlu mengisi nama, tarif asuransi, dan tarif untuk gaji. Di sini kita juga dapat mengedit data jabatan seperti nama, asuransi, dan tarifnya semua dapat kita edit. Nah, untuk master data pegawai sendiri, kita dapat mengumpulkan data-data pegawai yang ada di dalam kantor, yang ada di dalam salon kita. Untuk data karyawan sendiri, kita membutuhkan nama, email, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, status, jadi ada tetap dan tidak tetap, jabatan, dan user. Nah, user ini sendiri untuk memberikan info bahwa pegawai ini apakah berinteraksi dengan sistem atau tidak. Kita juga dapat mengedit semua data-data yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu ada jasa, di mana jasa ini adalah apa yang kita jual. Nah, selanjutnya ada master data jasa, di mana kita di sini sebagai salon dapat melist semua jasa-jasa yang kita jual ke pelanggan. Untuk penambahan datanya sendiri, kita hanya perlu memasukkan nama, detail, dan harga dari jasa kita. Kita dapat juga mengedit semua data yang kita masukkan tadi. Selanjutnya ada master data barang. Seperti yang ada di gambar, ini adalah tampilan antarmuka dari master data barang. Selanjutnya ini tampilan antarmuka untuk tambah barangnya, yaitu yang berisikan nama barang, detail, satuan, kategori seperti peralatan dan perlengkapan. Selanjutnya dari inputan yang sudah kita input sebelumnya, itu kita dapat mengedit apa yang mau kita edit seperti detail, satuannya, atau kategorinya. Selanjutnya yaitu master data pelanggan. Ini seperti yang kita lihat, ini adalah tampilan antarmuka untuk master data pelanggan. Untuk tambah pelanggan itu kita berisikan nama, email, nomor telepon, dan alamat dari si pelanggan tersebut. Lalu di sini kita dapat mengedit data pelanggan tersebut. Selanjutnya ada master data supplier. Baiklah, ini adalah tampilan antarmukanya. Untuk tambah supplier itu kita dapat mengisi nama, alamat, dan nomor telepon. Dan kita juga dapat mengedit data supplier yang sudah kita input sebelumnya. Selanjutnya itu ada master data diskon. Untuk master data diskon ini ada inputan yang harus kita isi, yaitu diskon pada transaksi yang keberapa, lalu presentasi diskon yang mau kita inputkan. Dan di sini juga kita dapat mengedit diskonnya. Selanjutnya itu ada master data aset. Seperti yang kita lihat, ini adalah tampilan antarmuka untuk master data aset.
Di master data aset ini kita dapat menginput nama aset, harga perolehan, nilai sisa, umur ekonomi atau per tahun. Di sini kita juga dapat mengedit aset yang sudah kita inputkan sebelumnya. Lalu di sini kita juga dapat melihat penyusutan aset seperti yang ada di gambar untuk kursi tata rambut. Di sini untuk umur ekonomis yang 4 tahun. Selanjutnya kita akan beralih ke transaksi, di mana transaksi yang pertama ada transaksi penjualan. Pada transaksi penjualan ini kita dapat menambahkan tanggal, pelanggan, dan item details dari penjualan yang akan kita lakukan. Setelah penjualan terinput, kita dapat melihat detail transaksi dari penjualan tersebut. Dan kita dapat memfilternya berdasarkan status, yaitu lunas, belum lunas, dan sudah selesai. Selanjutnya, transaksi yang kedua ada transaksi pembelian, di mana kita bisa menginputkan tanggal pembelian, supplier, tipe pembayaran, dan juga barang details dari pembelian tersebut. Setelah pembelian dilakukan, kita juga dapat melihat detail transaksi dari pembelian tersebut. Selanjutnya ada tampilan pelunasan data, di mana ada tanggal pelunasan dan jumlah pelunasan. Dan kita juga bisa memfilter transaksi ini berdasarkan lunas, belum lunas, dan juga barang. Transaksi yang ketiga ada penggajian, di mana kita bisa menambahkan penggajian dengan menginput tanggal penggajian, memilih karyawan, tarif, dan di sini bisa menghitung penggajian berdasarkan total service, total kehadiran, menambahkan bonus service, dan total gaji bersih akan terinput secara otomatis. Lalu setelah penggajian terinput, kita juga bisa melihat detail penggajiannya. Selanjutnya ada presensi, di mana di sini kita bisa menambahkan data presensi karyawan yang ada di dalam usaha kita berdasarkan nama, waktu, dan juga statusnya. Nah, kita juga bisa mengubah data kehadiran. Selanjutnya ada transaksi pengeluaran beban, di mana kita bisa menginput beban-beban yang terjadi dalam usaha ini. Kita dapat menambahkan data beban dengan nama beban, harga, tanggal, dan juga memilih akunnya. Setelah beban tersebut tersimpan, kita bisa mengubahnya dan juga memfilternya berdasarkan nama akun yang sudah kita input sebelumnya. Selanjutnya ada jurnal umum. Di sini kita dapat melihat laporan keuangan sesuai periode, bulan, dan tahun. Lalu kita bisa memfilter sesuai dengan nama akun, seperti kas, pendapatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada buku besar. Di sini kita dapat melihat buku besar dengan cara pilih akun, pilih bulan, pilih tahun sesuai yang kita inginkan. Setelah itu, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini, kita dapat memfilter dari periode yang kita inginkan. Dengan Lux Labs, semua urusan bisnis Anda jadi lebih sederhana dan teratur. Mulai dari fitur pencatatan penjualan, penggajian, dan sampai laporan laba rugi secara otomatis dan real time. Gak perlu ribet lagi, ayo coba Lux Labs sekarang dan kelola bisnis dengan lebih cepat, mudah, dan aman.